ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Oke. Aku mempunyai keyakinan kokoh akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Elohim. Karena Injil adalah kekuatan Elohim. Oke, saya baca di terjemahan. Ini versi ternyata banyak yang penerjemahnya seringkali ada sedikit ya. Bukan salah semua sih. Tapi yang terbaik ternyata dapat konfirmasi dari ada seorang yang Tuhan angkat dia punya roh, Tuhan bukakan. Ternyata kita sejak zaman awal itu sudah dibelokkan kebenaran. Banyak sekali. Termasuk dari Roma ya. Roma itu banyak membelokkan. Jadi kita harus benar-benar dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga kita bisa mengerti sesungguhnya ya, kebenaran itu. Nah, Roma 1 ayat 16 ya. Di sini sangat jelas sekali. For I'm not ashamed of the glad tidings of the Messiah. Karena aku tidak malu akan pemberitaan kabar baik dari Mesias. For it is the power of Yahweh. Karena itu adalah kuasa dari Yahweh unto salvation to every one that believes. Karena itu adalah kuasa atau kekuatan dari Yahweh yang membawa keselamatan kepada setiap orang yang percaya. To the Jew first, pertama kepada orang Yahudi, and also to the Greek, dan juga kepada orang Yunani. Ya. Jadi dari sini kepada segala bangsa. Ya. Jadi itu adalah kekuatan, adalah kekuasa itu setiap firman Tuhan ya. Kami punya pengalaman satu kali di Mojokerto ya. Di Mojokerto saya diberi kepercayaan menyampaikan firman Tuhan. Jadi sudah masuk pemberitaan firman, saya melihat seorang ibu dia tidak memperhatikan firman ini. Ya. Dia sepertinya terganggu dan menurut saya ini tidak hormati firman Tuhan ya, menurut saya. Jadi saya gugah ini ibu, saya bilang ya, sebagaimana Amsal 13 ayat 13 di sana berbunyi, siapa meremehkan firman, doanya juga adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi orang meremehkan firman, nanti dia akan berdoa dan Tuhan akan jijik terhadap doanya kalau dia mau meremehkan firman. Jadi ternyata ibu itu langsung tergugah, langsung dia memang duduk, memang dia fokus, dia perhatikan. Sementara saya sampaikan firman, memang sampai selesai memang dia fokus. Dan saya lihat dia mulai sukacita, dia sejak dia mau perhatikan sungguh-sungguh. Kemudian setelah saya tutup dengan doa firman, saya tutup untuk masuk penyembahan. Kita tutup dulu, bro. Terima kasih Tuhan buat firman. Ketika saya selesai, dia langsung berdiri. Dia langsung bersaksi. Oh maaf, saya mau bersaksi, dia bilang. Saya datang ke sini dipapa orang. Saya duduk juga sangat tersisa karena tulang belakang saya cedera. Dan setelah dioperasi, saya juga belum sembuh. Saya harus dipapa, bahkan duduk saya menderita sakit. Sangat nyeri, dia bilang. Karena itu tadi sempat saya tidak fokus. Tapi ketika hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan menggugah saya, maka saya benar-benar fokus. Dan apa yang terjadi? Ketika saya sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, saya sembuh. Itu nyeri hilang, dia bilang. Saya sudah berdiri, saya sudah sehat sekarang, dia bilang. Oh luar biasa. Jadi ternyata benar bahwa firman itu sebenarnya adalah kekuatan, adalah kuasa. Kalau kita jangan nangkap letter-letternya di firman itu, kita nangkap makna, spirit daripada firman itu. Jadi kalau kita hargai bahwa firman itu lebih mahal dari emas permata sebenarnya. Firman itu lebih mahal dari emas perak permata. Itu harus kita hargai. Jadi jadinya saudara kalau kita menerima firman itu sungguh-sungguh dengan penghormatan, itu akan menjadi remah, menjadi seperti makanan rohani yang menyatu dengan tubuh karakter kita. Ya. Jadi sebenarnya orang menerima firman dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman dan kepercayaan, dia seperti memakai berlian emas perak permata. Karena firman itu mahal, saudara. Ya. Jadi begitu, saudara. Nah, berbahagialah kita yang betul-betul kalau beribadah itu sama dengan Tuhan punya hukum. Tuhan bilang begini, apa yang terutama? Kasihilah Yahweh Elohim dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu.
itulah hukum yang pertama. Sama juga orang beribadah sebenarnya sungguh-sungguh. Kalau orang beribadah, dia tidak akan tergantung orang lain. Sungguh-sungguh kepada Tuhan, seperti ibu itu. Mungkin kalau dioperasi, habis uang miliar pun, belum tentu dia sembuh total. Tapi lewat ibadah, ya, ada berkat. Kemarin hari apa itu? Hari Kamis ya, peresmian EBA. EBA kan? Hari Kamis, no? Kemarin dulu. Ya. Waktu ibadah ini Bapak memang ada pemakaian luar biasa ini, yang menyampaikan firman. Orang duduk-duduk manis, no? Dia langsung tantang. Siapa sini yang sakit? Coba, saya mau demonstrasikan kuasa Tuhan nyata. Kuasa Tuhan nyata dia bilang. Percuma orang melayani Tuhan, nyatakan Tuhan hebat, dasar Tuhan tidak alami. Dia bilang, siapa sakit? Coba, saya tantang. Berdiri. Oh. Ibu satu, oh saya saraf terjepit juga, bagian belakang. Dia bilang sini, maju. Berdua. Ibu berjalan, tinggi, balik, tinggi. Sobaik, belum baik atau sobaik? Sudah. Duduk. Dia bilang, Pak Max juga saya tahu, ada sakit. Oh iya, memang ada sisa penyakit. Iya Pak, ada sisa penyakit. Oh iya. Berdua. Betul. Habis itu kita, wah, so total ini semua. Luar biasa. Memang ada sisa, kita betul masih ada sisa. Tapi itu langsung plus, langsung habis. Kita bilang, betul juga ini loh. Dia bilang, orang ini sebenarnya diberi kuasa. Jadi disalurkan. Dan kita harus percaya. Karena orang sesama kerja hamba seperti langsung tergugah juga benar. Ya. Jadi kalau ditantang seperti itu, langsung imani. Ya. Karena kuasa dari surga itu bekerja langsung. Ya. Nah, kasih dalam Tuhan seperti itu. Jadi sekarang masalah kita apa? Coba kita kalkulasi dulu. Minta duit, bagus jujur. Itu kebanyakan manusia sekarang, zaman sekarang memang doi utama, bukan sangat terutama sih, tapi uang itu penting ya. Kalau dulu orang kalau tinggal di kampung ya biar nada doi, dia bilang kalau di kampung ya hidup boleh makan ubi ya, semua ada di kebun, di bedeng ada semua. Wah kalau di kota sedang ngopi ibadah, naik oto, bayar, uang, semua di uang. Ya. Nah jadi sekarang kita terus terang harus memang perlu uang. Ya. Kalau enggak uang sekarang semua tidak bergerak. Jadi memang situasi kita dengan situasi zaman dulu ya beda. Zaman dulu orang nggak ada uang hidup. Sekarang mau hidup di kota nggak ada uang memang berat. Boleh kalau ada tanamnya. Sekarang mau beli, kalau nggak tanam rampa-rampa, sedang mau beli uang. Oke? Jadi kasih dalam Tuhan itu, ya. Dan saudara dari situ kita harus paham bahwa betapa penting beribadah, ya. Dan memang beribadah juga ya kita pilih-pilih lah. Karena firman sama, betul. Tapi ada orang pelayanan juga, orang ini kok ronda bawah dalam sekali. Ada tuh orang, dia kok dia. Apa dia nama? Dari GS itu, dia penyusup. Tapi dia kebawa firman, memang kalau di istilah orang masyarakat GS ini, orang ini malaikat terang. Jadi diutus ke pelayanan-pelayanan untuk merusak pelayanan. Tapi orang tampil sama pendeta-pendeta. Orang dapat tahu karena karunia-karunia tuh, kita jadi bapak ini rupa lain, ada DP pakai jubah hitam. Aduh, ternyata kita dapat tahu memang dan dia ini. Dan dia kalau firman ganas sekali. Oh, orang tertawa-tertawa, pokoknya rame kalau dia bawa khotbah. Memang meriah. Tapi itu orang tahu, aduh, betul loh. Sepatu banyak perpecahan, orang jatuh. Jadi orang ini hati-hati juga itu spiritnya, firmannya sama, bahasanya sama. Ya. Dia baca firman sama, tapi dia roh lain. Ya. Karena itu Tuhan sangat mengingatkan kita juga di Matius 7, Tuhan katakan hati-hati dengan nabi palsu. Itu saja. Tuhan saja sangat mengingatkan ya, bukan dia katakan begini panjang lebar. Hati-hati dengan nabi-nabi palsu yang datang kepadamu seperti domba, tetapi di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Tuhan katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, saudara tahu buah apa? Buah adalah dampak, efek, akibat yang ditimbulkan. Jadi saudara kalau seorang masuk kepada misalnya pergaulan keluarga kita misalnya, dan kok cuma datang bikin perpecahan, konflik, sudah tahu. Dia ada firman kan? Tapi kalau dia bawa perdamaian, biar ada konflik, dia bisa damaikan. Orang bisa berkembang, bertumbuh iman. Ya. Berarti dari Tuhan. Jadi cuma itu Tuhan bilang. Lihat dari buah. Buah adalah dampak.
akibat yang ditimbulkan. Ya. Jadi itu memang ini kesaksian ini kan Tuhan juga ingatkan. Ya. Dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk? Pohon baik ya biasanya menghasilkan buah. Jadi di satu pihak kita harus hati-hati, tapi di sisi lain pihak kita juga kalau sudah uji-uji dan pasti itu dari Tuhan, maka itu yang kita akan kita pegang. Nah, saudara, kita akan lompat saudara mengenai berkat ya. Jadi saya suka menyampaikan soal berkat saja. Kita fokus berkat. Selain kita hidup ibarat orang diajari hati-hati jalan ya. Jangan serampangan nanti jadi orang kalau jalannya serampangan bisa menimbulkan masalah. Ya. Dia tabrak orang dia. Apalagi di tempat-tempat yang sangat sangat berbahaya, kita harus hati-hati, ya kan? Contohnya sangat licin. Oh, hati-hati. Atau ada barang-barang tajam, ada yang bisa merobek kita. Itu hati-hati. Ya. Di Ulangan 28 saya bacakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, di sini orang dia pakai Yahweh kan. Memang sebuah huruf Tuhan di Perjanjian Lama dan Baru, Tuhan huruf besar semua itu Yahweh sebenarnya. Dan memang tentang nama ini, orang selamat karena nama. Nama Yesus kenapa berkuasa? Karena dia adalah nama Tuhan Bapa sendiri. Jadi dia punya nama asli Yahshua. Yahweh juru selamat. Karena dia memang adalah Tuhan sendiri yang menjadi daging, toh. Sebagaimana dalam Yohanes 1 ayat 1, pada bulannya adalah firman itu adalah Elohim, firman itu bersama-sama dengan Elohim dan dia adalah Elohim sendiri. Dia datang kepada ciptaannya, ya, dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya orang kembali ke nama asli itu dasar kita ya, dari doktrin, tapi kami melihat bahwa benar bahwa memang manusia karena nama itu tidak boleh diganti. Kalau orang bilang, oh aku punya nama, ya kalau nama manusia bolehlah diganti, tapi nama manusia juga ternyata tidak bisa diganti-ganti. Orang mau pergi Cina, pergi Amerika, kalau dong lihat KTP, dia beda juga satu huruf, mau pergi di bank, oh ibu, sorry ibu, beda nama ini, tidak mau keluar uang. Jadi itu DP dasar. Karena di Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara kekuatan dan kesanalah orang benar berlari dan selamat. Yoel 2 ayat 32, barang siapa berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Roma 10 juga ayat 13, barang siapa berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Juga di dalam Kisah 4 ayat 12, di kolong langit ini tidak ada seorang yang dikaruniakan nama yang olehnya kita diselamatkan. Karena nama Yesus sebenarnya Yahshua adalah Yahweh juru selamat. Kita berseru kepada nama Yahshua atau Yahweh sama. Karena Yesus itu adalah Yahweh yang datang menjadi daging dan menyelamatkan. Memang dia disebut anak Elohim, dia disebut rasul, nabi, penginjil, guru gembala. Dan juga di dalam Yesaya dikatakan dia adalah dia memiliki seluruh pemerintahan di dunia. Yesaya 9:5, semua pemerintahan ada di pundaknya dan namanya disebutkan sebagai Elohim perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu semua. Mari kita baca. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kambing dombamu, saudara. Jadi apakah kita di ladang, apakah kita di kebun, saudara, atau beternak, kita akan diberkati. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Bakul adalah tempat makanan pokok, dan adonan adalah yaitu makanan pelengkap, kue-kue, buah-buah itu makanan pelengkap. Artinya kita dijamin oleh Tuhan kalau kita dengar-dengaran melakukan perintah Tuhan, ya, amin. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Artinya di saat formal ataupun informal kita diberkati, saudara. Jadi ini harus pegang sungguh-sungguh.
Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Saudara, siapapun yang memusuhi kita enggak masalah ya. Kalau kita dengan Tuhan enjoy saja. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Oh, luar biasa, saudara. Jadi kalau kita dapat tantangan, kok kita yang benar, orang bersalah, biar aja saudara, tidak masalah itu. Ya. Itu sama dengan pupuk. Ya. Semakin kita direndahkan, Tuhan tinggikan. Ya. Kalau kita dirugikan, Tuhan ganti berkat. Ya. Ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Ternyata orang benar sebenarnya tidak cari berkat. Dia tidak kejar-kejar berkat. Berkat akan datang kepadanya. Yahweh akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbung-lumbungmu, dan ke dalam segala usahamu. Apapun usaha kita, saudara. Berarti kalau ada yang something wrong, ada yang nggak beres, wah kita introspeksi diri. Iya tuh. Karena normalnya seperti ini. Kita nggak cari berkat. Ya. Kita nggak ngejar-ngejar berkat, kata Tuhan. Ya. Tuhan perintahkan berkat. Jadi kalau rupa nggak lancar, aduh Tuhan, apa tapi salah Tuhan? Pokoknya bergumul jo. Ambil puasa kapolri. Bertanya-tanya, Tuhan apa tapi salah? Tuhan bilang, oh ngalah masih sombong. Halo iya Tuhan, ampun. Pokoknya apa tuh kira-kira halangan, benahi saudara, pasti beres. Apa Tuhan tapi salah? Ngalah masih sifat orang pesalah. Dia minta maaf. Karena Tuhan bilang, kalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak akan diampuni. Jadi kira-kira seperti itu, saudara. Kalau orang ini orang benar dan beribadah, kemudian, kiamat Tuhan lupa syarat ini. Aduh, ada kekurangan. Ya. Jadi cari itu kekurangan itu. Ya. Karena ini berkat, ya Tuhan bilang. Mereka bersatu jalan melawan engkau, bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Oh, biar orang memusuhi kita kalau orang benar, ya. Satu jalan mereka menyerang, tak pancar sama. Ya. Ayat 8, Yahweh akan memerintahkan berkat semu dan dalam lumbungmu. Memberkati engkau di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu. Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Oh, ini sebenarnya bahasa yang bagus. Yahweh membuat engkau menjadi sacred nation. Artinya umat sakral. Orang sakral itu sama dengan Musa, Elia. Sama dengan itu nabi-nabi. Kalau nabi-nabi seperti Elia, sedang orang ini boleh salah bicara. Orang bicara sesuatu jahat padanya, tak boleh buat orang. Jadi sakral. Ya, semua bangsa akan hormat, takut dan gentar. Kita cari-cari, kenapa Israel ini masih banyak yang memusuhi dia? Ternyata ada di pisau. Nanti orang lihat. Fatal. Ayat 9. Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus, sacred nation, menjadi bangsa yang sakral, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada dia sampaikan, saudara. Israel yang sejati bukan Israel jasmani. Israel yang sejati adalah Israel rohania, Israel spiritual, Yahudi spiritual, Yahudi rohania, itu yang Israel sebenarnya. Yaitu semua yang disebut umat perjanjian. Nah, sebenarnya perjanjian lama sudah lewat. Yang berlaku sekarang adalah perjanjian baru. Maka kita adalah Israel yang rohania. Ya. Yahweh menetapkan sebagai umat yang sakral. Jika engkau berpegang kepada perintahnya dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh telah disebutkan atasmu. Mereka bangsa-bangsa akan takut kepada. Ternyata Israel sangat fatal kesalahan. Mereka menyembunyikan nama Tuhan. Itu sejak 3 abad sebelum Masehi. Yaitu para rabi-rabi ketika mereka kembali dari pembuangan Babel. Mereka membuat suatu aturan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan langsung. Ya. Padahal Tuhan bukan melarang menyebut nama Tuhan. Yang dia larang menyebut dengan sia-sia. Ya. Maka sejak saat itu sampai saat Tuhan Yesua Juru Selamat lahir, itu peraturan itu yang dipakai. Sehingga nama Yahshua dirubah jadi Yesua. Nama Yahuda dirubah jadi Yehuda. Dan nama Yahweh dihilangkan atau dilarang. Memang di semua penulisan di kitab-kitab gulungan kitab pada zaman Yesua, semua nama Yod-Heh-Waw-He atau YHWH itu ada. Dan itu dibaca Yahweh. YHWH bukan tidak bisa disebut. Memang penulisan perjanjian lama begitu, sangat efisien.
Sama dengan orang kalau tulis kepada yang terhormat. Dia nggak tulis kepada yang terhormat, dia cuma tulis KPD YTH. Nah, itu cara penulisan Ibrani memang adalah sangat efisien. Jadi dia tulisan sedikit, tapi dia makna banyak. Nah, gitu. Memang itu aturannya Israel sejak zaman dulu. Jadi di waktu zaman Tuhan Yesua, tulisan Yahweh ada. Tapi karena aturan rabi-rabi, orang baca Adonai, Tuanku. Jadi ketika orang dibaca huruf ini, orang ganti Adonai atau Hashem, sang nama. Tapi sebenarnya firman katakan, kalau nama itu ditinggikan, dimuliakan di Israel, semua bangsa akan takut dan gentar. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Coba saya lihat di versi King James ya. And all the people of the earth shall see that thou art called by the name of Yahweh, bahwa engkau diserukan, bahwa karena kepadamu telah diserukan nama Yahweh, they shall be afraid of thee. Maka bangsa-bangsa itu akan takut dan gentar. Saudara, ternyata Israel saat ini, saya sudah sampaikan. Jadi sesuai apa Tuhan percayakan, saya sampaikan. Lewat komunitas-komunitas Yahudi, orang-orang Yahudi. Mereka itu ya di grup-grup beribu-ribu. Itu anggota tiap grup. Di berbagai grup saya sampaikan, Israel, kamu sudah keliru. Kamu jangan menyimpan nama Tuhan. Kamu harus masyhurkan nama Tuhan. Ditaruh di tempat-tempat terhormat di Israel. Karena itulah yang akan menjadi keselamatanmu. Bangsa-bangsa akan takut dan gentar kepadamu. Iya. Ternyata mereka telah keliru. Ajaran-ajaran rabi-rabi itu banyak yang bertentangan dengan kebenaran, harus dicabut itu. Nah, kekasih Tuhan. Jadi itu. Nah, buat kita juga, saudara, sebenarnya di seluruh dunia sekarang akan terjadi gerakan penyatuan kembali. Nah, kalau gereja ada, gereja umat perjanjian baru, kemudian iblis main. Taktik tipu daya iblis memecah gereja. Beribu-ribu, puluhan, mungkin jutaan perpecahan. Ya, terjadi. Tapi di zaman akhir, gereja akan dipersatukan. Israel jasmania dan Israel rohania akan dipersatukan di dalam nama itu. Bahkan seluruh umat perjanjian, kita orang-orang tebusan darah Yesus akan kembali ke nama. Saya katakan, masing-masing tergantung pada pribadi. Cuma saya mulai serukan di berbagai media. Saya bilang kalau ada ajaran pemuka-pemuka gereja mengatakan, nama Tuhan bisa dirubah. Saya bilang, itu juga akan jadi kepadamu. Oh, namamu akan dirubah. Coba kita lihat, apakah bisa. Nama Tuhan tidak boleh dirubah, karena itu sakral. Itu kudus, bunyinya kudus. Kalau di ajaran-ajaran sekarang sebenarnya orang mengajarkan frekuensi. Frekuensi itu, kalau orang hidup satu frekuensi yang benar, orang hati, pikiran, kondisi, itu sebenarnya itulah menjadi suatu berkat. Kata orang ini sebenarnya frekuensinya surga. Ketika orang menyebut nama Yahweh, dia terkoneksi ke takhta surga, takhta Tuhan. Orang dia usir iblis, berapa kali kita hadapi Lucifer, memang berat pertama. Tapi belakangan dia nggak bisa bertahan. Dulu orang pakai nama Yesus. Memang setengah jam orang pakai. Bayangkan habis puasa 40 hari, belum orang diserang memang iblis ini dengan berbagai DP petinggi-petinggi masuk satu kali ribuan orang. Pak, hukum manifestasi. Memang dapat aku. Iblis Lucifer. Dia mata dapat aku. Orang ada 6-7 orang datang pelanting. Bilang, taruh dia di tengah. Dalam nama Yesus. Dia tertawa memang, tertawa terbang-bang. Dia tunjuk betul. Kamu biar bersatu tidak bisa mengusir aku. Memang langsung down kita waktu itu. Tuhan, dia tak mau panik. Cuma tertawa Pak Tuhan. Cuma inspirasi Roh Kudus bilang, dia dusta. Dan kita percaya nama Tuhan itu dahsyat berkuasa. Semua sotadiang kita semara justru. Kurang asam kita ini bertobat dari hidup gelap malintang. Memang jangan tahu kematian pun menghadapi ngana ini binatang. Kita bilang, ngana tamara memang. Kita tahu nama Yesus waktu itu kita pegang. Nama Yesus berkuasa. Kita tunjuk pada dia. Iblis jangan. Tunjuk dia dengan testas. Waktu tahan Tuhan. Kalau engkau tidak keluar, engkau akan hancur di sini. Dalam nama Yesus. Baru memang dia baku tahta. Dalam nama Yesus. Keluar. Lalu memang itu. Baru puasa 40 hari itu orang kong. Masa ngana mau tantang begitu.
Dia terus berdiam. Soalnya nak ketawa dia. Luar cepat, dalam harus. Keluar. Api Roh Kudus, bakar dalam. Memang so segala memang seluruh iman. Oh, baru dia mundur. Cepat keluar. Malaikat tusuk dia dengan pedangmu dalam nama Yesus. Oh, memang segenap jiwa, segenap memang baku. Aduh, ini iman. Oh, mundur dia, mundur. Dalam nama Yesus. Oh, setengah jam baru dia dapat keluar. Nah, sekarang, oh dia takut kalau orang ada di situ. Berapa kali? Terus ada di situ dalam nama Yahweh keluar. Dalam nama Yesua keluar. Oh, langsung berteriak dia. Artinya apa saudara? Memang nama Yesus berkuasa. Tapi nama asli Yesus lebih dahsyat sekali. Betul. Benar. Ada di gereja ini. Ini kok dia saya itu orangnya dapat tahu untuk kedalaman. Dia penyusup dari GS. GS ada utus, dia mengaku. Dia pernah mengaku pada orang. Pas suar-suar dia Roh Kudus saya cengkram. Aduh Pak Mas, kita mau bicara. Ada di dia kami dengan Ibu Dian, Ibu pada Loma. Karena Bapak cerita, siapa sih orang terbalik-balik luar? Gimana sih itu? Aduh Pak Mas, boleh minta air? Iya, dia ke air, dia ke sebelah. Oke, sudah segi air. Dia bola balik. Aduh Pak Mas, kita mau bicara ini dia. Siapa ngana? Aduh Roh Kudus sudah kerampak kita. Hah? Siapa? Iya, duduk. Aduh Pak Mas, kita penyusup dari GS. Kita cenderung. Ketika dia bicara, betul. Dia wibawa, orang dia hari-hari dia bodoh-bodoh Pak. Kita pemuda sedikit miring. Ketika dia bilang dia jenderal, pukul dia. Pada Loma kan Intel, kasat Intel. Orang dulu yang ada tangani ini GS, di setan. Kumpa ada Loma mulai interogasi. Dia mulai tanya, ngana PU ini di mana? Mau di PSAUC di mana? Mau di Tampar itu oleh. Dia buka sama, DP sejarah sama, DP pimpinan sama. Pada Loma bilang betul. Dia bilang, coba nih lihat sana. Tanya Pak Mami. Mau lihat sana, tapi setan dua sana. Di motor sana, coba lihat di motor sana, Bapak Goya. Tuh Mami bilang, bilang setan dua sana, Pak Tandu. Dok semarah Pak dia, karena dia semua buka rahasia. Bayangkan aja Bapak. Iya. Tapi bilang, sudah, tunggu tempat doa. Tuhan, bungkus kami dengan api Roh Kudus. Lindungi, singkirkan roh setan. Dia bilang, sekarang Anda bicara, Anda sebebas. Oh iya, dia lihat. Udah dia buka. Oh Pak Mas, orang menyusup di gereja ini, karena gereja ini gereja mempelai. Orang mau kasih hancur di gereja. Kita diutus lewat orang pimpinan. Mau kasih hancur di gereja. Orang masuk, orang kasih masuk, orang perpecahan, orang najis. Orang. Dia bilang, iya kita tahu ini berapa orang tuh. Iya. Dia bilang, lo tuh satu. Pendeta. Iya, ini termasuk satu. Dia bilang, ini rupanya dia bercerita. Gak mau kenal. Dia bilang, Mas, orang pakai telepati. Orang bercerita telepati. Dia mengaku. Jadi saudara, dia pernah Lucifer dia masuk ke dia. Pernah Pak Ibu Diana dia kerasukan. Dia masuk. Pun tengking orang yang dapat tengking semua. Alot sekali. Tapi pakai nama Yahweh memang cabut dia. Jadi itu dia buka rahasia. Dia buka. Kenapa orang ini? Karena gereja ini orang harus hancurkan. Ya. Orang harus bikin perpecahan, konflik, orang tabulkan orang najis. Memang kalau sementara ibadah, itu aja heran. Dia kalau ibadah dia cuma tertidur kalau sefirman. Beberapa tahun begitu. Dia sudah tidur, dia pesetan luar suka keluar. Mau begini. Kami, gue sihir. Supaya dia bilang, dia buka rahasia, dia bilang, kenapa? Supaya itu jemaatnya tidak dapat firman. Orang dengar-dengar lupa blank atau mengantuk. Jadi itu suka situ. Banyak di orang kekristenan ini, dia kedalaman. Orang harus dengan Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Dan itu. Ya. Tapi kita kembali firman bahwa kalau kita beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan, dan saya percaya nama ini akan bergulir. Sudah banyak di dalam negeri dan di luar negeri nama ini. Orang akan menyatu di nama ini. Semua akan Yesus kembali ke Yesua. Yesua atau Yesua sama. Kemudian nama Bapa Yahweh itu dimaksudkan. Nah, ketika orang bersatu, orang pemusuh kan bukan manusia. Orang pemusuh ini iblis. Iblis ternyata dia adalah malaikat, salah satu malaikat tertinggi di surga. Mungkin lebih tinggi dari Mikael dan Gabriel, karena dia pemimpin penyembahan. Itu kami ada terbuka di satu kitab kuno, Tuhan sudah buat itu ditemukan. Ternyata dia adalah malaikat tertinggi di surga. Dan dia mau disembah seperti Tuhan. Maka sepertiga malaikat-malaikat dia tipu mereka. Dia sesatkan, dia bilang bahwa dia mau bikin mereka itu jadi pewaris kerajaan. Ya, dan mendapat kemuliaan yang lebih besar. Sepertiga malaikat
itu terbawa. Maka Bapa di surga mengutuk dia dan dia mengusir dari surga. So itu dia jadi roh jahat. Waktu Adam diciptakan untuk menggantikan posisi malaikat-malaikat jatuh, dia juga menyesalkan Adam dan Hawa. Dia cerita, dia mau datang langsung nggak bisa karena dia muka jelek. Maka dia memakai ular. Ular waktu itu adalah binatang paling cerdas. Jadi dari seluruh binatang, ular itu paling cerdas waktu itu, paling pintar. Dan bagus dia penampakan. Dia ada kaki dan mungkin ada sirip-sirip begitu, cukup indah. Ya. Dia masuk Pak ular, tak. Oh, dia goda Pak Hawa. Ketika Hawa jatuh, Tuhan murka, Tuhan mengutuk ini iblis, dia menyatu dengan ular. So itu katanya di Wahyu 20 bilang. Maka malaikat yang perkasa merantai si ular tua, yaitu si setan, yaitu si iblis. Jadi iblis, setan, ular tua itu orang pemusuh. Dia bersama dengan dia pengikut satu kerajaan yang besar. Jadi kasih dalam Tuhan hari-hari ini orang harus dia beribadah. Memang kalau orang jauh Tuhan, aduh kasihan. Dia tidak bisa mau bertahan. Karena seluruh dunia ini seperti arus sungai, itu menyesatkan ini membawa kepada kebinasaan ini. Banyak orang binasa. Kalau tidak kuat dengan Tuhan, tidak kuat ibadah. Ya. Jadi hari-hari ini saudara kita harus sadar, orang tidak akan mampu mengalahkan. Penyebab semua dosa, malapetaka, kelemahan, sakit penyakit, masalah, konflik, benturan, perpecahan, ya, dan kematian, itu iblis. So itu orang dapat DP alasan. Kenapa harus Tuhan yang jadi manusia? Tuhan sendiri yang harus menebus. Ternyata bahwa memang penebusan itu harus dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi, lebih terhormat, lebih mulia, ya, lebih berkuasa. Kalau malaikat Jibril dan malaikat dan Mikael dan lain-lain, itu tidak bisa menebus kita. Yang bisa menebus manusia cuma Tuhan sendiri. So itu Tuhan sudah datang jadi manusia. Kalau di kitab Adam, kitab kuno ini, tentang Tuhan menjadi manusia itu sudah banyak di beberapa bab itu. Memang Tuhan sangat jelas. Tuhan bilang, aku akan menebus engkau pada hari kelima, pada milenium kelima, aku akan menjadi daging dari keturunanmu. Ya, dan aku akan menebus engkau di suatu tempat di mana Tuhan katakan, ini menjadi altar di mana aku akan mencurahkan darahku. Ya, aku akan mencurahkan darahku. Bayangkan Tuhan sebilang dari awal. Ya. Jadi yang menjadi Yesus Kristus itu Bapak Yahweh sendiri. Bukan orang lain. Ya. Tapi orang bilang dia anak Tuhan. Dia rasul, dia nabi. Oh, benar, semua itu benar. Dia penasihat ajaib. Dia adalah raja. Dia adalah imam tertinggi. Betul semua. Tetapi orang bersyukur bahwa ternyata yang menebus kita adalah Tuhan sendiri. Ya, jadi terima kasih dalam Tuhan. Saya percaya firman ini akan menimbulkan iman kepada kita. Amin. Orang belajar beriman. Semakin hari semakin sungguh-sungguh beriman. Ya. Sungguh-sungguh saudara. Firman tanpa kita tidak usah melihat kekurangan orang. Orang juga belajar tidak melihat lagi kekurangan denominasi sendiri. Tuhan mengajar kita sekarang berdoa secara universal. Ya. Tidak kita berdoa nantinya di akhir zaman semua umat akan bersatu. Ya. Semua umat bersatu. Roh Kudus itu satu. Ya. Semua menjadi satu kekuatan. Ketika orang bersatu dan berdoa, memang iblis hancur. Orang pemusuh iblis. Kalau iblis sudah diikat, ya, sudah dirantai, seperti Wahyu 20 ayat 1 dan 2, dunia aman. Orangnya tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada kesusahan, tidak lagi ada kematian. Ya. Tidak lagi ada kematian. Nah Tuhan, saya lihat sudah tanda-tanda zaman, Tuhan akan datang kembali dan akan masuk pada era 1000 tahun damai. Ya. Kita sudah mau masuk ke milenium ke-7. 1000 tahun damai, kerajaan damai 1000 tahun di dunia ini, dan kemakmuran. Tidak ada lagi kematian. Nah, berbahagialah orang yang bisa umur panjang. Ya. Kalau orang masuk di situ, orang senyap menjadi tua. Amin. Orang senyap mau mati. Ya. Dan ada teknologi itu. Saya mau saksikan nanti. Ya, teknologi itu. Dan Tuhan memang sudah janjikan bahwa 1000 tahun damai manusia hidup. Yang di sana yang belum kawin, dia akan kawin. Kalau orang anak-anak begini. Yang sok kawin, ya di sana sok rupa-rupa malaikat. Ya. Semua.
Oke. Jadi kembali saudara, ya, bahwa kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, lakukan perintahnya. Perintah Tuhan apa? Mengasihi Tuhan. Kalau kita hidup mengasihi Tuhan, ya, sebagaimana Kolose 2 ayat 3 dan Kolose 3 ayat 17 dengan 23, apapun yang kita lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukan untuk Tuhan. Amin. Haleluya, amin. Saudara, lakukanlah apa yang kita kerjakan, baik untuk kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Orang ini hidup supaya lewat orang Tuhan dipuji, dimuliakan. Tuhan disenangkan. Bagaimana sungguh-sungguh, maka percaya, saudara, firman-Nya saudara, kalau orang berperkataan boleh Anda tidak percaya. Tapi firman Tuhan itu Anda harus belajar percaya total, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Percaya sungguh-sungguh, ya. Dan itu akan terjadi. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita akan kita masuk pada penyembahan dan doa.